Sudah, Pak. Ya, oke. Biasa nanti ditaruh di drive ya? Ya, Pak, insya Allah. Ya. Nah, ini, perhatikan ya, ada lingkaran dengan persamaan ini, maka ini kan pusatnya 0,0 ya, dengan persamaan ini. Pusatnya 0,0, kemudian jari-jarinya adalah R. Kemudian ada titik T, X0, Y0, ini berada di luar lingkaran, ya. Maka bisa kita buat beberapa garis ya. Kita buat misalkan di sini ditarik dari T ke lingkaran. Ini kurang panjang nih. Oke, diulangi dari T ya. Nah, kita buat garis singgungnya. Kemudian ini berpotongan di misalkan adalah S1 di titik ini adalah S1 di titik X1, Y1 ya. Kemudian yang kedua, kita bisa dapatkan T dari T ya. Nah, ke sini. Ulangi. Oh, nggak mau nih. Nah, ini. Oke, anggap saja ini menyinggung ya. Di titik singgung S2. Ini S2, X2, Y2. Maka dari titik di luar lingkaran, ya, kita bisa buat dua buah garis singgung, kemudian ya, kita dapatkan persamaan garis singgungnya apa? Dari titik T, ya, itu kan dibuat garis-garis singgung pada lingkaran. Ya, kemudian ada titik singgung S1 dan S2. Ya. Kemudian maka kita dapatkan garis-garis singgungnya persamaannya apa? Persamaan garis singgung. Kita sebut S1T dan S2T. Adalah apa persamaannya? Atau ditulisnya ini. Nanti persamaan garis singgung di titik gitu ya, di titik singgung S1 dan S2 adalah, yuk, persamaan garis singgungnya bagaimana? X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat, bukan, Pak? Ya, X1X ditambah Y1Y Y1Y sama dengan kuadrat R kuadrat. Ini kan di titik S1. S1 ya. Kemudian titik S2. X2X tambah Y2Y sama dengan R kuadrat. X2X ditambah Y2Y Y2Y sama dengan R kuadrat ya. Ini di titik S2.
Nah, sekarang lihat bahwa kedua garis singgung ini melalui X0, Y0 ya. Betul nggak? Sama-sama melalui X0, Y0 kan? Iya, Pak. Ya, jadi dua garis singgung di atas melalui X0, Y0. Atau kita sebut ini sebagai titik T ya. Nah, karena melalui X0, Y0, maka berlaku apa? Dua buah persamaan itu berlaku apa? Yang di atas ini. Akan memenuhi X0, X0 dan Y0 akan memenuhi dua persamaan garis singgung itu kan? Sehingga kita bisa dapatkan X1, X0 ya, ditambah Y1, Y0 sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua, X2, X0 ditambah Y2, Y0 sama dengan R kuadrat. Ya, sampai sini jelas? Jelas ya. Nah, yang kita cari adalah sebetulnya S1, S2 ini, ya. Ini kalau kita tarik sebuah garis, kita tarik sebuah garis ya. Kurang tepat. Nggak bisa digeser ya. Oke, berarti kita nggak bisa buat garis lurus. Nah, kayak gini aja. Ini anggap garis lurus ya. Nah, ini yang disebut sebagai garis kutub lingkaran ya. Artinya apa? Kalau titiknya berada pada lingkaran, maka kita dapatkan garis kutub. Tapi garis singgung ya. Tetapi kalau titiknya di luar lingkaran, maka kita bisa buat sebuah garis kutub. Nah, kita akan mencari garis kutub ini. Persamaannya bagaimana? Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, garis kutub ini kan melalui S1 dan S2. Ya, jelas ya? Nah, kita sudah dapatkan dua buah garis singgung. Yang pertama di titik singgung S1, kemudian di titik singgung S2. Kemudian dua garis singgung di atas melalui titik S0, Y0. Maka berlaku ini kan? Ya. Nah, dari berlaku ini, kalau kalian lihat, yang berjalan itu apa? Kan yang tetap X0, Y0 ya. Ya. Kemudian ada variabel yang istilahnya gonta-ganti gitu. Di yang pertama itu X1, Y1, kemudian di yang kedua X2, Y2. Artinya ini bisa kita perumum ya. Kalau diteruskan, ini bisa saja menjadi X0 ya, ditambah Y0 sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang kita cari ya. Ini persamaan garis kutub ya. Nah, sekarang silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas nggak? Jelas, Pak.
Jelas ya? Jelas ya? Jadi, sebetulnya yang kita cari itu kan garis yang melalui S1 dan S2, ya. Kemudian kita dapatkan S1 dan S2 kan seperti ini ya. Jadi ini juga bisa dibilang persamaan garis yang melalui S1 dan S2. S1 dan S2. Oke. Nah, ini bentuk lingkaran yang umum X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau bentuknya adalah ini persamaan lingkarannya. X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ya. Kemudian titiknya, titik di luar lingkarannya dengan titik X0, Y0 itu di luar lingkaran ya. Maka kita dapatkan garis kutubnya apa? Garis kutubnya X0 min A kali X min A ditambah Y0 min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. X0 min A kali X min A ditambah Y0 min B kali Y min B ya sama dengan R kuadrat. Prinsipnya sama ya, menggunakan kaidah membagi adil. Kemudian kalau untuk persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka persamaan garis kutubnya apa? X0 X tambah Y0 Y Ya. tambah Kemudian A per 2 ya, atau setengah A ya. ya setengah A kali X0 tambah X X0 plus X tambah setengah B tambah setengah B kali Y0 plus Y Y0 plus Y tambah C sama dengan 0. ya ditambah C sama dengan 0. Oke. Nah, ini persamaan garis kutubnya ya. Artinya sebetulnya prinsipnya sama dengan garis singgung ya, di titik singgung tertentu, tetapi ketika titiknya itu pada lingkaran, berarti kan jadi garis singgung. Tetapi kalau titiknya itu di luar lingkaran, maka menjadi garis kutub persamaannya. Ya, jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kemudian titik di luar lingkaran itu bisa kita sebut juga sebagai titik kutub ya.
Jadi ada titik kutub, ada garis. Tuh. Nah, dari sini kita ke contoh ya. Coba kalian kerjakan dulu. Ada di sini diketahui titik P negatif 1,3 di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 2X kurangi 6Y kurangi 20 sama dengan 0. Sebentar, titiknya salah ya. Oke, jangan pakai ini. Titik P-nya adalah 1,5. Kemudian persamaan garisnya sebentar, salah. X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 4. X ditambah 6Y tambah 5 sama dengan 0. Ya, tentukan persamaan garis kutub. Oke, silakan dicoba. Ketemunya berapa? Ketemu persamaannya apa?
Sudah? Ketemu? Sudah, Pak. Temunya apa? Negatif X tambah 8Y tambah 18 sama dengan 0. Negatif X ditambah 8Y. 8Y 8Y tambah ditambah 18 sama dengan 0. 18 sama dengan 0. Oke, kita coba ya. Dari sini, maka persamaan garis kutubnya adalah X 0X ditambah Y0Y gitu ya, dikurangi setengah 4 kali X di X0 tambah X gitu ya. Ya, ditambah setengah 6 kali Y0 ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Ekuivalen dengan kita masukkan X0-nya adalah 1, Y0-nya 5. 1 kali 5 ditambah 1 X ya, 1 kali X ditambah 5 kali Y dikurangi 2 kali, ini ada kurungnya, X0-nya 1 ditambah X ditambah 3, Y0-nya 5 ditambah Y tambah 5 sama dengan 0. Kita dapatkan X ditambah 5Y dikurangi 2 dikurangi 2X ya, ditambah 15 ditambah 3Y ditambah 5. Tuh, sampai sini. Ekuivalen dengan X dikurangi 2X ya. Berarti negatif X ditambah 8Y ya. Kemudian berapa ini? Ditambah 18 ya. Betul. Hmm? Ya, Pak, 18. 18 ya? Iya, Pak. Ya, jadi garis kutubnya adalah negatif X ditambah 8Y ditambah 18 sama dengan 0. Oke. Ya, ini ya.
Paham ya ini? Paham, Oke, Pak. yang harus dipikirkan sekarang kalau persamaan lingkarannya diketahui, ya, garis kutubnya diketahui, bagaimana kalian mencari titik kutubnya? Ya, jadi persamaan lingkarannya diketahui, ya, persamaan lingkaran diketahui, kemudian garis kutubnya diketahui, S1, S2 ini diketahui. Nah, sekarang koordinat titik kutubnya bagaimana mencarinya kalau seperti itu? Bagaimana? Ini yang pertama ya. Nah, misalkan yang kedua, mungkin harus dalam bentuk soal ya. Jika diketahui lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x tambah 6y ditambah 5 sama dengan 0, ya, mempunyai garis kutub x ditambah 2y ditambah 12 sama dengan 0, ya, tentukan titik kutubnya. Nah, ini bagaimana? Silakan.
Ketemu? Berapa ketemunya?
Temu nggak? Titiknya 7,7 bukan, Pak? Nah, 7,7 gimana caranya? Coba di share screen ya. Ketretannya berantakan nggak, Bapak? Nggak apa-apa. Oke, silakan. Kalau gini aja kelihatan nggak, Pak? Dari atas. Dari atas. Nah, dari sini. Mulainya itu dari sini. Share screen-nya udah muncul belum? Sudah. Udah. Nah, Kan persamaan lingkaran yang diketahuinya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 6y tambah 15 sama dengan 0. Terus saya ubah persamaan ini ke dalam bentuk persamaan garis kutubnya, maka menjadi x0 x ditambah y lalu dikurangi 4/2 dikali x0 ditambah x terus 6/2-nya 3 dikali y0 ditambah y ditambah 15 sama dengan 0. Kan ini ya persamaannya tuh. Terus berarti persamaan ini tuh bakal sama aja kayak x ditambah 2y ditambah 12 sama dengan 0. Kan ini persamaan garis kutub yang diketahui. Terus buat nentuin besarnya x0 dan y0-nya, berarti di sini yang persamaan ini saya kelompokkan berarti menjadi
sesuai dengan variabelnya. Berarti di sini X0 dikurangi 2 dikali X, 3 dikali Y, terus dikurangi 2X0 ditambah 3 Y0 ditambah 15 sama dengan 0. Dan ini tuh berarti di sini ini kan. Berarti X0 min 2 jadi mendekati ke dalam bentuk yang ini. Terus selanjutnya kalau udah dapat ini, kalau saya pakai perbandingan. Gak tahu dapatnya dari mana, tapi kalau searching dari Google dapat perbandingan bahwa X0 min 2 itu X0 min 2 banding koefisien X yang ini, kan ini koefisiennya 1. Berarti X0 min 2 banding 1 itu sama aja kayak Y0 plus 3 banding koefisien Y-nya. Koefisiennya 2, jadi 2. Berarti dikali silang jadi 2X0 dikurangi 4 itu sama aja kayak Y0 ditambah 3. Terus jadi 2X0 dikurangi Y0 itu sama dengan 7. Selanjutnya ini persamaan pertama. Terus selanjutnya kan kita punya ini. Ini tuh bakal sama dengan ini. Jadi dapat dituliskan bahwa ini itu sama dengan 12. Terus 15-nya dipindah ruas. Jadi sama dengan negatif 15 atau berapa sih? Oh, ini 5 ya, bukan 15. Ini 5. Berarti di sini 5. Di sini juga 5. Jadi di sini adalah positif 7. Terus ini tuh persamaan kedua. Dari persamaan 1 sama persamaan 2 dieliminasi buat nentuin besar X0 sama Y0-nya. Dieliminasi sama substitusi kayak biasa, nanti dapat X0 sama dengan 7 dan Y0 sama dengan 7. Jadi titik sumbunya 7,7. Gitu bukan, Pak? Ya. Alur berpikirnya sudah betul ya. Oke. Jadi kita kan dapatkan persamaan garis kutub ya. Ada diketahui garis kutubnya X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan bahwa titik kutubnya adalah X0, Y0. Gitu kan. Kita dapatkan persamaan lingkarannya. Ini sudah diketahui. Kemudian X0, Y0 itu adalah garis kutub titik kutubnya. Jadi kita dapatkan X0X plus Y0Y dikurangi 2 dikali X0 ditambah X ditambah 3 dikali Y0 ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Ini persamaan garis kutub. Kita juga tahu bahwa garis kutubnya X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Maka ini dua garis ini kan berhimpit, garis yang sama. Ya. Karena garis yang sama, gitu ya, ini disederhanakan persamaannya. Karena garis yang sama, maka koefisien di setiap variabelnya, ya, atau nilai, kalau kalian ketahui nilai ada persamaan persamaan biasa ya, AX plus B plus C, maka nilai A, nilai B, nilai C, ya, kalau ada dua garis yang berhimpit, ya, misalkan ini nggak bisa Bapak coret-coret langsung ya. Oke, ini kenapa X0 dikurangi 2 dibagi 1 sama dengan Y0
ditambah 3 dibagi 2. Ini asalnya dari mana? Tadi. Oh, Kalau Konita dapat itu dari internet, Pak. Googling. iya, tapi kan harus tahu alurnya dari mana. Kenapa bisa begitu? Mungkin perbandingan koefisiennya jadi kayak X0 dibagi X0 min 2 kan dari persamaan yang ini berarti perbandingan koefisien X dan Y-nya itu X0 min 2 per Y0 plus 3. Kalau dari sini perbandingan koefisien X dan Y-nya 1/2. Jadi bisa dituliskan kayak gini. Itu bukan? Ini sama-sama koefisien X kita bandingkan. Misalkan. Ya, sama-sama koefisien X misalkan. Ini kan yang pertama X0 dikurangi 2. Dibagi 1. Satunya adalah koefisien dari X juga ya. Kemudian dibandingkan juga koefisien dari Y. Y0 plus 3. Ya. Dibagi dengan koefisien dari variabel Y juga ya. 2 ya. Tapi kenapa bisa sama? Pertanyaannya itu. Ada yang tahu? Karena kedua garis itu emang berhimpit, Pak. Jadi pasti sama. Iya, jadi kalau ada 2 garis yang berhimpit, koefisiennya kita bandingkan, itu kan pasti hasilnya 1 kan? Paham nggak? Koefisien dari X kalau kita bagi masing-masingnya pasti 1. Kan sama. Ya kan? Terus koefisien Y kita bandingkan, kita bagi itu kan 1. 1 ya sama dengan 1. Begitu juga dengan koefisien yang konstantannya ya, yang negatif 2 X0 ditambah 3Y0 ditambah 5 dibagi 12 ya, maka itu akan kalau diteruskan akan sama ya. Ini kan sebetulnya masih kurang, X0 dikurangi 2 dibagi 1 sama dengan Y0 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan yang C-nya negatif 2X0 ditambah 3 ditambah 3Y0 ditambah 5 dibagi 12. Jadi 3 koefisien itu akan sama. Ya, tetapi karena kebutuhannya adalah hanya untuk mencari X0 dan Y0, ya boleh kalau disajikan 2 ini saja. Nah, dari 2 ini kita dapatkan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 tinggal kita substitusi, eliminasi. Ya. Jelas ya? Jadi, tapi ini dicoba ya, apakah hasilnya sama 7,7? Ya. Ya, alur berpikirnya sudah benar yang ini ya, tinggal diselesaikan persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Jelas ya, yang tadi ya. Nah, sekarang ada konsep lagi dari lingkaran, pasti ada
berapa ya? Kita selesaikan dulu terkait dengan lingkaran. Oke. Ini sudah terjawab ya. Nanti silahkan dikerjakan masing-masing. Seperti tadi alurnya sudah betul. Ada jadi PR gitu ya masing-masing. Ada namanya kuasa titik ya. Ya, ada kuasa titik, ilustrasinya adalah jadi titik itu ya berkuasa di mananya lingkaran, istilahnya gitu ya. Kalau berbicara tentang titik dan lingkaran, maka kuasanya akan kemungkinannya ada berapa kuasanya? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Di dalam lingkaran, pada Mhm, lingkaran, sama mhm. luar lingkaran. Ya. Nah, kalau secara gambar kita bisa tahu ya, gambar titik di luar, di dalam, atau pada. Nah, sekarang secara aljabar bagaimana kita mengetahui titik itu berkuasa di dalam, pada, atau di luar lingkaran? Nah, diperkenalkanlah namanya kuasa titik, ya. Nah, misalkan ini, ada sebuah lingkaran, ya, kemudian ada titik di sini, di luar lingkaran ya. Tapi ini tidak diketahui sebetulnya ilustrasinya apa? Ya ini anggaplah ilustrasinya di luar lingkaran ya. Tetapi sebetulnya ingin mengetahui kuasa titiknya di mana gitu. Ini kita cari rumus atau ya formula untuk mengetahui apakah titik itu di dalam, di luar, atau pada. Nah, ketika kita ada titik T di luar lingkaran ini jari-jarinya R ya, kemudian kita punya P ini sebagai pusatnya, maka dari sini kita bisa buat garis ini ya, mau lurus ya. Oke, taruhlah di sini ya. Kemudian ke sini ditarik lagi ya. Kemudian kita tarik lagi. Eh, ini programnya kenapa nggak mau? Eh. Nah, ini anggap saja ini lurus ya. Kemudian, nah, oke, ya. Ini di titik singgung ya. Ini misalkan adalah A, kemudian ini adalah B1, ini B2, ya. Kemudian ini adalah C1, ini adalah C2, ini adalah D1, dan ini D2, ya. Nah, perhatikan bahwa ada lingkaran pusatnya P, jari-jari R, dan ada titik T. Ya, dari titik T ini kita tarik garis-garis yang memotong lingkaran masing-masing di 2 titik ya,
seperti terlihat pada gambar, ada titik A, ada titik B1, B2, C1, C2, D1, dan D2. Nah, di dalam geometri, keadaan seperti ini bisa kita tuliskan atau berlaku ya, TA ya, panjang TA. Kalau kita kalikan TA, ini akan sama dengan panjang TB1 kita kali TB2 ya. Sama dengan lagi TC1 dikali TC2 ya. Sama dengan lagi TD1 kali TD2 ya. Dan seterusnya. Kan ini masih banyak garis-garis yang apa? Yang bisa ditarik ya, yang bisa ditarik dari T ke lingkaran. Nah, kemudian hasil-hasil kali ini yang disebut kuasa titik T pada lingkaran ya. Jadi hasil kali ini disebut kuasa titik T terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita coba hitung kuasanya bagaimana ya dengan persamaan ini. Kita misalkan ya, bahwa ada T X1, Y1. Kemudian ada persamaan lingkarannya adalah X2, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ya. Pusatnya berarti apa pusatnya? Kalau seperti ini. Pusatnya min setengah Negatif setengah A, negatif setengah A, negatif setengah B. setengah B. Oke, negatif setengah B. Kemudian jari-jarinya R kuadrat. Seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. Kurangi C ya. Seperempat B kuadrat, Pak. Oh, seperempat B kuadrat. Ini ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini yang diketahui, kemudian kuasa titiknya, kuasa titik T, kita mulai ya, ini terhadap lingkaran, adalah kita ambil ya, yang melalui pusat. Jadi TC1 kali TC2 ya, ini hasil kalinya. Kita mau lihat hasil kali itu jadi apa, kan kuasa titik pada lingkaran itu berupa hasil kali konstan ya. Nah, kita coba yang melalui pusat. TC1 kali TC2 sama dengan ya. Kalau kalian perhatikan pada gambar, TC1 itu bisa kita ukur sebagai apa? TC1. Panjangnya kita bisa ukur dari mana? Kalau ini R, ya.
maka kita bisa dapatkan panjang TC1 sama dengan TC2 dikurangi 2R. TC. TC2-nya kan tidak tahu. Tidak diketahui. Nanti TC2-nya juga kita cari sih. TC1 dulu. Yang bisa kita tahu apa? Kan T diketahui. P diketahui kan? P. R diketahui. Berarti untuk mencari TC1, TP dikurangin R. T. TP dikurangin R. Ya, TP dikurangi R. Ya, berarti di sini kita ketahui TC1 adalah TP, panjang TP ya, dikurangi R. Nah, dikali TC2 sekarang. Coba lihat TC2. TP ditambah R. Ya, TP ditambah R. Jadi kita dapatkan TP ditambah R. Ya. Sehingga kita dapatkan dari sini TP dikurangi R dikali TP ditambah R. Jadi apa? Jadi apa? Tinggal dikalikan. R kuadrat. Hah? TP TP kuadrat min R kuadrat dikurangi R kuadrat. ya R kuadrat. Ini kan? Oke. Nah, sekarang TP kuadrat itu sama dengan apa? T-nya diketahui X1, Y1, P-nya diketahui negatif setengah A, negatif setengah B. Berarti TP kalau kita cari panjangnya akan menjadi TP, panjang TP. Yuk. TP kuadrat ya. Nih, cari TP. T-nya adalah X1, Y1. Ya. P-nya adalah negatif setengah A, negatif setengah B. Jadi TP sama dengan ayo dilanjutkan ini. Akarnya hilang ya, karena kuadrat kan. X1 ditambah setengah A dikuadratkan. Iya, X1 ditambah setengah A dikuadratkan. Ditambah Ditambah Y1 tambah setengah B dikuadratkan. Kuadratnya di luar ya. Oke, ditambah dengan dikurangi dengan R kuadrat. Nah, dari sini kita jabarkan ya. Kita pindah ke sini sama dengannya ya. Jadi apa ini? X1 ditambah X1 kuadrat ya, ditambah mana suaranya yang lain? X1 ditambah setengah A dikuadratkan dulu. Ditambah seperempat A kuadrat. Ditambah seperempat A kuadrat. Ditambah ayo. 2X1. 2X1 seperempat A. terus
2x1 kali A. 2x1 setengah A. setengah. Ditambah Y1 yang kuadrat di Y1 kuadrat ditambah ditambah 1/4 B kuadrat per 4B kuadrat ditambah 2Y1 setengah B. Oke. Ini ya, dikurangi R. kuadrat. Kita sederhanakan. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat Ditambah 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat. Oke, kita geser saja. Didahulukan yang ini ya. Ini habis kan? Iya. Jadi apa? Ditambah X1 A. 1 ditambah BY2. BY1 ya. Oh ya, BY1. Terus? Ditambah 1/4 A kuadrat. Ditambah 1/4 B kuadrat. Dikurangi R. R-nya R kuadrat nggak, Pak? R kuadrat ya dari atas. Iya. Sama dengan X kuadrat, X1 kuadrat, ditambah Y1 kuadrat, ditambah AX1, ditambah BY1, ditambah apa ini? Ini bisa disederhanakan menjadi, lihat rumus ini. Nah, berarti kalau ada 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi R kuadrat, ini jadi apa? C. Jadi C. Ya, C besar ya. Sehingga hasil kalinya sebetulnya ini kuasa. Kuasa itu disimbolkan dengan huruf K besar ya. Jadi kuasa pada lingkaran itu menghitungnya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah B1 ditambah C. Ini adalah rumus menghitung kuasa titik terhadap lingkaran. Kalau kita lihat ternyata hanya persamaan lingkaran ya. Jadi titik-titiknya tinggal kalian substitusi ke persamaan lingkaran. Ya, syaratnya adalah apa? Kalau kuasanya itu lebih dari 0, K-nya lebih dari 0, maka ya titiknya berada di luar. Kalau K-nya ini lebih dari 0, berarti T di luar lingkaran. Ya. Kalau K-nya sama dengan 0, maka T pada lingkaran. Ya. Kemudian kalau K-nya ini negatif, maka T-nya di dalam lingkaran. Ya. Gitu ya. Jelas? Jadi kalau kuasanya itu lebih dari 0, maka titiknya berada di luar. Kalau kuasanya sama dengan 0, ada lingkaran. Kalau kuasanya kurang dari 0, titiknya di dalam lingkaran. Jelas ya di sini? Kok nggak ada yang jawab? Iya, Pak, jelas. Nah, contohnya, misalkan yang titik tadi ya, berapa? Atau nggak usah diberi contoh, karena mudah ini. Tinggal di apa?
disubstitusi ya. Jadi oke, misalkan ini saja lingkaran yang tadi ya. Lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 6y ditambah 5 sama dengan 0. Ya, terdapat titik misalkan 1,5 ya. Apakah ini titik B misalkan. Apakah titik B berada di luar lingkaran? Ya, maka kalau seperti ini yang dicari adalah kuasanya ya, kuasa titiknya. Maka kita langsung ya, kuasa sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi 4X1 ditambah 6Y1 ditambah 5. 1Y1-nya adalah 1,5. Maka ini sama dengan 1 kuadrat 1, ditambah 5 kuadrat, 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 1, kali 1 ditambah 6 kali 5, ditambah 5. ditambah sama dengan 1 ditambah 25, mm, dikurangi ini 4, ditambah 30, ditambah 5. oke, sama dengan 26 kurangi 4 ditambah 35 sama dengan berapa ini? 57 bukan, Pak? 57 ya. Oke, jadi ini lebih dari 0 kan? Jadi Iya. kuasanya lebih dari 0, maka titik B berada di luar lingkaran. Lingkaran ya. Oke. Ya. Jelas ya tentang kuasa lingkaran, Jelas, Pak. kuasa titik ya, kuasa titik terhadap lingkaran. Oke, kalau jelas kita ke materi yang terakhir, itu ada materi terakhir dari lingkaran ya. Ada sudut atau di sini kita ke sudut dua lingkaran. Ya. Loh, ternyata tidak hanya garis lurus, tetapi lingkaran juga punya sudut ya. Bagaimana kita mengetahui sudut antara dua lingkaran? Ada yang tahu? Jadi sudut antara dua lingkaran itu diukur dari mana? Misalkan di sini ada lingkaran kecil, ya, kemudian ada lingkaran besar. Ya, ini kan sudah ada dua lingkaran nih, masing-masing ada pusatnya, ini P1, ini P2, ini L1, ini L2. Ya. Nah, sekarang sudut antara dua lingkaran kita definisikan sebagai sudut yang diapit oleh garis-garis singgung pada lingkaran-lingkaran
di titik potong kedua lingkaran tersebut, ya. Jadi kita lihat, ada di sini titik potongnya kan ini, ya. Maka dari sini kita buat garis singgung pertama yang menyinggung L2 dulu, L2 ya. Jadi kita dapatkan ini kan. Nah, ini garis singgung yang pertama. Kemudian yang menyinggung L1. Ini tepat di jari-jari, yang di jari-jari ya. Nah, misalkan ini. Set. Ya. Ini adalah dua garis singgung L1 dan L2, maka dua sudut lingkarannya kita ukur dari sini. Nah, ini adalah alfa. Jadi alfa ini, sudut alfa adalah sudut ya antara dua lingkaran L1 dan L2 ya. Jelas di sini? Ini tidak akan Bapak bahas ininya ya. Gimana cara mencarinya, karena sama seperti mencari dua sudut garis lurus ya. Jelas ya di sini ya. Nah, sekarang kalau jika alfanya adalah 90%, 90 derajat kok jadi persen ya. Maka kita dapat katakan apa? Dua lingkaran itu saling tegak lurus. Ya. Nah, kalau saling tegak lurus berlaku apa? Berlaku bahwa ya, misalkan titik potongnya ini kita namai titik A. Maka berlaku segitiga P1 P2A adalah segitiga siku-siku kan? Ya. Kan ada titik A, titik potong, kemudian ada P1 itu adalah jari-jari lingkaran pertama, kemudian jari-jari lingkaran kedua. Ya, kita hubungkan menjadi segitiga P1 P2A. Kemudian kalau kita lihat ya, maka berlaku apa di sini? P1 P2 dikuadratkan sama dengan Panjang AP2 ya, AP2, panjang AP2 dikuadratkan dikurangi panjang AP1. Dikurangi ya? Apa ditambah? Ditambah. Ditambah, Pak. Ditambah kan? Ditambah ya. Ditambah dengan AP1 dikuadratkan ya. dikuadratkan. Iya. Oke. AP2 itu apa? AP2. AP2 itu apa? Nih, lihat ya. AP2. Kelihatan nggak AP2 itu apa? Jari lingkaran kedua bukan? Ya, jari-jari lingkaran kedua. Kita tulis R2 kuadrat. AP1? Jari-jari lingkaran pertama. Nah, berarti kita tulis ditambah R1 kuadrat ya. Nah, artinya ketika ada dua buah
lingkaran yang saling tegak lurus, maka berlaku ini. Nah, ingat ya, nanti kalau ketemu soal ada 2 lingkar tegak lurus, maka kalian berlaku seperti ini. P1, P2 dikuadratkan sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Ya. Jelas di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kemudian ada satu lagi. Ternyata lingkaran itu bisa membagi 2 lingkaran yang lain. Ya. Nah, kita coba ini. Misalkan ini adalah lingkaran pertama, kemudian oke, ini ada ini agak susah ya kalau pakai ini. Oke, anggaplah ini membagi 2 ya. Ini titik P, P1 ya. Nah, ini dibagi 2 oleh sebuah lingkaran. Ini kalau digambar, ini gambarnya jadi jelek ya. Nah, gini. Oke, anggap ini, bentar. Coba kalau kita jadi lingkaran nggak? Nah, oke. Anggap saja ini, nggak bisa dihapus ya. Oke, anggap ini di sini ya. Nah, ini. Nah, ini L1, L2. L2 ini membagi 2 L1. Ya. Kalau ada seperti ini, maka berlaku apa? Segitiga. Ini misalkan P2 ya. Oh, bentar. Ini L kita ubah saja biar nggak bingung nanti. Yang L, yang L yang besar ini lingkaran pertama, yang kecil ini lingkaran kedua. Jadi ini P2 ya. Oke, L1 membagi 2 L2, maka berlaku P1 P2A ya. P1-nya di sini misalkan. Ya. Ini jadi pusat P1. Nah, P1 P2A, A-nya adalah titik ini, titik potongnya. Berarti kan kita bisa dapatkan ini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, ini P2. P1 P2A. Lihat ya, lingkaran segitiga P1 P2A. Itu kan siku-siku ya. Siku-siku di mana? Di P2. Di P2. Ya, di P2. Ini siku-siku. Sehingga berlaku apa? P1 P2 dikuadratkan sama dengan P2A, panjang P2A panjang dikuadratkan P2A 2A dikuadratkan, kemudian di Bapak harusnya P1A iya dikuadratkan P1A dikuadratkan dikurangi P1 ya ini ya. iya Pak P1 P1A dikurangi P2A dikuadratkan sehingga kita dapatkan P1 P2 dikuadratkan sama dengan R. Berapa P1A itu?
R berapa? R1. P1A? R1. Ya, R1 P2A? kuadrat dikurangi R2 kuadrat. Nah, R2. R2 kuadrat. Ya. Ini ya. Sehingga kalau ada ada lingkaran membagi dua besar lingkaran yang lain, maka berlaku ini. Ya. Kalau ada kalimat di soal, misalkan diketahui. Ya, oke, contoh saja ya, contoh. Tentukan nilai K agar lingkaran X2 ditambah Y2 dikurangi 2X ditambah 4Y dikurangi K sama dengan 0 membagi dua sama besar lingkaran X kuadrat ditambah Y dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 4. Ya. Jawab. Jadi diketahui ya, lingkaran tapi nilai K memuat nilai K. Tetapi lingkaran ini membagi dua sama besar lingkaran yang lain. Jadi nilai K-nya berapa gitu yang ditanyakan. Ya, kalau dari sini kita bisa dapatkan lingkaran yang pertama itu pusatnya berapa? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y dikurangi K sama dengan 0. Ini pusatnya berapa? 1,-2. Pusat P1 ya. 1, negatif. 2 R-nya. R1-nya berapa? Yuk, akar dari Seperempat A. A kuadrat. Seperempat A kuadrat apa seperempat A? Nah, coba lihat. Seperempat A kuadrat ya. Iya, Pak. Ditambah seperempat B kuadrat dikurangi C. Jadi ini menjadi seperempat negatif 2 dikuadratkan gitu kan? Iya. Ditambah seperempat 4 dikuadratkan. kuadrat dikurangi C. Berarti ditambah K. Kita dapatkan R1-nya adalah berapa ini? 1 tambah 4 tambah K ya. Berarti 5 plus K. Lingkaran pertama. Ya. Kemudian lingkaran kedua ada X kuadrat ditambah Y dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 4. P-nya berapa P2-nya? Pusat lingkaran 2. 0,1. 0,1. Kemudian jari-jarinya R-nya, 2. R2-nya berapa? 2. 2. Ya. Nah, kalau lingkaran 1 membagi lingkaran 2 berlaku apa? P1 P2 dikuadratkan sama dengan Panjang P1 membagi 2
R1 kuadrat dikurangi R2 dikurangi kuadrat. R2 kuadrat. Ya. Maka kita dapatkan P1, P2, panjang P1, P2, apa? 5 plus. Akar 5 plus K Hah? dikuadratkan. Akarnya hilang ya. Iya. Karena kuadrat kan, berarti kita dapatkan di sini 1 dikurangi 0, dikuadratkan gitu kan? Ya, 1 dikurangi 0, negatif 2 dikurangi negatif, dikurangi 1 ya, dikuadratkan. Ini betul? Betul nggak? P1-nya kan 1, negatif 2, P2-nya 0,1. Iya, Pak, betul. R1-nya adalah 5 plus kita kuadratkan ya. iya, Jadi 5 plus plus K K dikurangi 4. 2 kuadrat. Ini jadi 1 kuadrat ditambah berapa? Negatif 3 dikuadratkan ya. Oke, ini 1 ditambah K. 10. Jadi K-nya berapa? Agar lingkaran itu 9. membagi 9. Nah, ini salah satu bentuk soal ya dari 2 lingkaran. Oke, untuk lingkaran ini sudah selesai ya materinya sampai sini. Oke, nah kalian sekarang latihan ya. Cuma karena Bapak ada rapat sebetulnya jam 9.30. Jadi untuk waktu yang tersisa, kalian bisa mengerjakan soal ini sendiri ya. Latihan. Yang pertama, tentukan sebentar. Nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X kurangi 19 sama dengan 0. Ya, dan titik B 1,6. Ya. Ini B-nya belum tentu titik singgung ya. Jadi kalian harus cari dulu kuasa titik B-nya terhadap lingkaran bagaimana. Karena tadi kan kalau bukan titik singgung nanti jadi garis kutub. Nanti yang dicari adalah persamaan singgung, persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung yang melalui B ya, yang melalui B, yang ditanyakan persamaan garis singgung yang melalui B. Jika diketahui persamaan lingkarannya ini dan titik B-nya ini. Yang kedua, tentukan sudut antara dua lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2Y ditambah 2 sama dengan 0, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 4Y ditambah 6 sama dengan 0. Ya, dua soal ini
Silakan dikerjakan. Kalau yang pertama tadi ya, clue-nya B ini belum tentu berada pada dalam atau luar, jadi harus dicari kuasanya dulu. Ya, tapi yang ditanyakan adalah garis singgung yang melalui. Kemudian yang kedua, sudut dua lingkaran, persamaan lingkaran 1 dan 2-nya diketahui. Oke, Bapak rasa cukup ya hari ini ya, karena harus rapat, dan ini nanti Bapak kirim saja di grup ya. Jadi kalian bisa lihat lagi, ini dikerjakan, ya. Oke, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Mm-mm. tugasnya nanti dikumpulin di mana, Pak? Dikerjakan saja di buku kalian, ya. Kemudian kalau minggu depan ada pertanyaan atau ada kesulitan, kita diskusikan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi?